Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 sekalian, marilah kita lanjutkan pembahasan materi kita tentang globalisasi. Namun pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang dampak-dampak globalisasi. Silakan kalian simak dengan baik. Dampak globalisasi ada dua, yaitu satu, dampak positif, dan yang kedua adalah dampak negatif. Anak-anak kelas 9 sekalian, marilah kita lanjutkan pembahasan materi kita, yaitu tentang dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Perekonomian suatu negara semakin maju. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. Dan yang ketujuh adalah perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Anak-anak, selanjutnya pada tayangan ini, Ibu memberikan contoh atau ilustrasi tentang berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalian lihat gambar sebelah kiri adalah kegiatan para petani pada masa lalu membajak sawah dibantu oleh hewan kerbau. Namun pada masa sekarang, kalian lihat pada gambar sebelah kanan, para petani membajak sawah telah menggunakan alat mesin yaitu berupa traktor. Selanjutnya, pada tayangan ini Ibu memberikan contoh atau ilustrasi tentang efektivitas dan efisiensi. Ibu memberikan dua contoh, yaitu kegiatan pembelian tiket secara online, yaitu pembelian tiket pesawat dan tiket kereta api. Dampak negatif globalisasi ada 7, yaitu 1. Westernisasi. 2. Demoralisasi. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. 4. Kriminalitas. 5. Pencemaran lingkungan. 6. Kenakalan remaja. Dan yang ketujuh adalah individualisme yang semakin tinggi. Satu, kita bahas tentang westernisasi. Westernisasi yaitu suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas yang kebarat-baratan. Contoh, gaya hidup bermewah-mewah, gaya rambut pirang, atau pergi ke klub malam. Jangan lupa anak-anak, gaya hidup dan perilaku bangsa barat belum tentu sesuai dengan budaya kita bangsa Indonesia. Anak-anak sekalian, silakan kalian amati gambar-gambar atau contoh-contoh ilustrasi yang ada pada tayangan ini. Ibu berikan beberapa contoh tentang westernisasi, yaitu gaya hidup bermewah-mewah dan anak-anak yang mengecat rambutnya seperti berwarna pirang, merah, dan lain-lain. Dampak negatif yang kedua adalah demoralisasi, yaitu memudarnya nilai dan norma sosial, atau menurunnya dan merosotnya akhlak atau moral seseorang. Contoh, pembunuhan, pencurian, korupsi, pergaulan bebas, dan lain-lain. Akibatnya, maka demoralisasi ini akan meningkatkan kriminalitas. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi, yaitu perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal di atas terjadi karena ketidakmerataan hasil pembangunan yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, silakan kalian amati pada tayangan ini
contoh-contoh dari adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Kalian lihat, Ibu memberikan 2 contoh gambar. Yang di sebelah kiri adalah gambar tentang perkampungan kumuh yang begitu padat. Kemudian yang di sebelah kanan adalah keadaan kota metropolitan di mana dipenuhi dengan gedung pencakar langit. Selanjutnya yang keempat adalah kriminalitas, yaitu segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Penyebab kriminalitas adalah 1. Pertentangan dan persaingan, 2. Perbedaan ideologi politik, 3. Kepadatan dan komposisi penduduk, 4. Perbedaan kekayaan dan pendapatan, dan yang kelima adalah mentalitas yang labil. Selanjutnya pembahasan kita yang kelima adalah tentang pencemaran lingkungan, yaitu perbuatan mencemari lingkungan. Pencemaran lingkungan, baik udara, air, suara, maupun tanah, akan berdampak bagi kesehatan tubuh manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan sering menimbulkan petaka kepada manusia. Hal itu diakibatkan oleh teknologi dan alat mesin yang digunakan pabrik pengolahan atau industri yang membuang limbahnya kemana saja secara sembarangan. Selanjutnya, Ibu berikan beberapa contoh atau ilustrasi tentang pencemaran lingkungan yang berasal dari industri, rumah tangga, dan aktivitas lainnya. Bisa kalian lihat, Ibu memberikan 3 contoh gambar, yaitu adanya asap pabrik yang berwarna hitam, kemudian adanya sungai yang sudah dipenuhi oleh sampah, dan juga penimbunan sampah yang cukup tinggi di areal pembuangan sampah. Dampak negatif globalisasi yang keenam adalah kenakalan remaja, yaitu semua perbuatan anak remaja, yaitu mereka yang berusia belasan tahun, yang berlawanan dengan ketertiban umum yang ditujukan pada orang, binatang, atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Contoh, adanya kegiatan vandalisme, yaitu aksi coret-mencoret di fasilitas umum, dan juga adanya aktivitas tawuran pelajar. Pada tayangan ini, Ibu memberikan 2 contoh, yaitu aktivitas vandalisme yang dilakukan oleh anak-anak remaja, dan yang kedua adalah kegiatan tawuran pelajar. Dampak negatif globalisasi yang ketujuh adalah individualisme, yaitu perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Anak-anak kelas 9 sekalian, demikianlah kiranya pembahasan materi kita tentang bab 2, khususnya tentang dampak-dampak globalisasi baik positif maupun negatif. Ibu harap kalian memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.